Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri. Proses naturalisasi Mauro Silstra dipercepat. Brandon Sesneman pamerkan fasih bahasa Jawa. Aparel top dunia bersaing jadi tender jersey timnas Indonesia. Hal yang wajib diwaspadai Garuda Muda dari Filipina. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aparel top dunia bersaing jadi tender jersey timnas Indonesia. Berkat keberhasilan Garuda yang semakin bersinar, membuat merek-merek olahraga top dunia siap bersaing demi menempel di jersey Garuda di 2026 datang. Sebelumnya, PSSI melalui anak perusahaannya PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI secara resmi membuka pendaftaran tender penyediaan perlengkapan dan peralatan timnas Indonesia untuk tahun depan. Setelah dibuka kurang lebih sepekan, kini akhirnya telah didapatkan deretan calon aparel timnas Indonesia. Menurut Ketum PSSI Erick Thohir, tender jersey timnas mendapat respon luar biasa dan sudah ditutup sejak tanggal 10 Juli lalu. Nanti kita akan melakukan tender, yaitu Adidas, Warwick, Kelme, Expo, Puma, Masagi, dan Riors. Jadi saya rasa kita hal yang positif. Erick Thohir menyebut antusiasme positif luar biasa dari sejumlah brand aparel ternama yang mengikuti tender penyediaan perlengkapan timnas Indonesia. Apalagi 4 diantaranya berasal dari luar negeri. Dia menilai kehadiran 4 merek tersebut menjadi bukti bahwa skuad Garuda menarik minat pihak luar. Bagaimana tidak, animo masyarakat dan publik sepak bola tanah air begitu loyal dalam mendukung timnas, itulah yang sebenarnya diincar oleh aparel-aparel tersebut. Dengan banyaknya pencinta bola tanah air yang terbilang gila bola, mereka berharap jersey merek mereka akan laku keras di pasaran, terutama di Indonesia. Untuk tahap selanjutnya, PSSI akan melanjutkan proses seleksi dengan mendengarkan presentasi dari masing-masing brand pada tanggal 21 Juli mendatang. Presentasi tersebut jadi momentum penting dalam menentukan mitra aparel yang bukan hanya kuat secara kualitas dan desain, tetapi juga punya komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem industri sepak bola nasional. Hal yang wajib diwaspadai Garuda Muda dari Filipina. Pada laga selanjutnya di Piala AFF U23 2025 dalam grup A, skuad Garuda Muda akan dipertemukan dengan skuad The Azkals, julukan timnas Filipina. Sebelum duel ini terjadi, Filipina telah mengalahkan Malaysia 2-0 dan Indonesia mencukur Brunei 8-0 di laga pembuka grup. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim untuk mengamankan posisi puncak grup dan menghindari jebakan regulasi klasemen runner-up terbaik. Kemenangan atas Filipina akan membuat langkah timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 semakin dekat. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat dan menarik, karena kedua tim sama-sama sudah mencatat kemenangan penting di laga pertama. Maka dari itu, timnas U23 Indonesia wajib mewaspadai sang lawan demi menjaga asa lolos ke semifinal. Skuad The Azkals asuhan pelatih Gareth McPherson diperkuat oleh 7 pemain abroad yang mayoritas berkarir di luar Asia Tenggara. Beberapa pemain tersebut berasal dari klub-klub di Thailand, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat yang memperlihatkan pola rekrutmen global. Salah satu nama yang paling disorot adalah John Lucero, gelandang tengah milik Kancanaburi FC yang sebelumnya tampil di Rayong United. Lucero mencatat 13 penampilan dan 2 assist musim lalu, menjadikannya motor serangan di lini tengah Filipina. Nama lain yang patut diwaspadai adalah Javier Mariona, winger 20 tahun yang memperkuat AV Alta FC di Liga 3 Amerika Serikat atau USL One. Javier mencatat 9 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist musim ini, serta menjadi pemain kunci timnas senior Filipina. Pada Piala AFF 2024 lalu, Javier tampil 6 kali tanpa absen dan membawa negaranya lolos ke final, termasuk saat mengalahkan Indonesia 1-0 di fase grup. Kini ia kembali dipercaya untuk memimpin generasi muda Filipina di level U23 dan berpotensi mengulang momok yang sama bagi Garuda Muda. Ada juga Tubisong, dia merupakan pemain yang jadi bintang saat Filipina menghajar Malaysia U23 pada Selasa lalu dengan memborong gol dalam kemenangan 2-0 di Stadion GBK Jakarta. Skuad Garuda Muda harus mewaspadai kecepatan serangan balik dan kreativitas dari 2 pemain kunci Filipina tersebut.
Meski begitu, tidak semua pemain abroad mereka merupakan penggawa inti, karena sebagian besar masih bermain di level akademi dan universitas. Tetap saja, kombinasi pemain lokal dan diaspora membuat Filipina tampil dengan warna berbeda dibanding Indonesia yang seluruhnya memakai pemain lokal. Meski kebanyakan skuad Garuda Muda kebanyakan diperkuat oleh pemain lokal, tapi mereka punya kualitas dan pengalaman luar biasa bersama klubnya masing-masing. Brandon Sesneman pamerkan fasih bahasa Jawa. Usai permainan solidnya saat membela Garuda Muda menang 8-0 atas Brunei U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Pemain keturunan Jerman itu mencuri perhatian karena ternyata fasih berbicara dalam bahasa Indonesia dan Jawa. Brandon Sesneman menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan dalam sesi Mandiri Player Takeover. Nonton kita sama mendukung kita. It was a fun game to play, but we can do better. So terus mendukung buat kita ya. Terima kasih. Fans pun heran bahwa Brandon Sesneman yang notabene pemain keturunan tapi fasih berbahasa Indonesia. Bahkan sampai ada yang bingung Brandon merupakan keturunan atau orang asli Indonesia. Lahir di Malang pada 9 Maret 2005, Brandon memiliki garis keturunan campuran Jerman dan Indonesia. Meski berayah bule yakni pelatih sepak bola ternama Timo Sesneman, Brandon tumbuh dan besar di Indonesia, menjadikan bahasa lokal sebagai bagian dari kesehariannya. Brandon justru lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Hebat iki arek lho. Arek itu 13 tahun iki. Mosok, kan 16 ta? Mboten. Wih, mboten. Nang loteng iki lho. Mangane awak cilok ta iku? Doyan cilok. Enak ya. Gak doyan keju. Hal ini mencerminkan ketertarikannya dengan budaya lokal yang tak jarang membuat publik terkejut. Proses naturalisasi Mauro Silstra dipercepat. PSSI tengah menaturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Dan tak hanya Mauro Silstra saja pemain keturunan yang sedang diproses oleh PSSI. Ada 3 pemain wanita yang juga diproses untuk memperkuat timnas putri Indonesia. Mereka adalah Isabel Koop, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel. Ketika disinggung soal perkembangan calon pemain naturalisasi tersebut, anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, menjelaskan bahwa berkas naturalisasi keempat pemain itu sudah diselesaikan Kemenpora dan sudah masuk Kemenkum. Dia meyakini proses keempat pemain tersebut dapat berjalan lancar. Jika semuanya lancar, prosesnya akan disetujui DPR RI lewat rapat paripurna untuk kemudian kembali ke Setnek. Lalu diterbitkan surat keputusan Presiden untuk dilangsungkan pengambilan sumpah janji setiap warganegaraan. Kehadiran Mauro sangat dibutuhkan mengingat striker timnas Indonesia Ole Romeni mengalami cedera yang cukup serius. Ole diperkirakan akan absen merumput sampai September mendatang. Kehilangan Ole sangat berpengaruh pada ketajaman lini depan timnas. 3 gol dalam 3 pertandingan menjadi bukti ketajaman Ole Romeni. Mauro Silstra juga diharapkan bisa segera memperkuat timnas U23. Patut dinantikan perkembangan lebih lanjut dari proses naturalisasi Mauro Silstra yang diyakini akan menambah kekuatan skuad Garuda Muda.